Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah siam kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini betul-betul menjadi amal soleh bagi kita, yang kemudian itu menjadi bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Itu tentu tidak diciptakan begitu saja kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita sebagai hambanya. Mana hamba-hamba yang soleh, mana hamba-hamba yang komitmen, konsisten, istiqomah di jalannya, dan mana hamba-hamba yang kufur, ingkar, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang berhasil lulus ujian oleh Allah, lulus ujian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cobaan yang tidak menyenangkan. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka dekat dengan Allah, berdoa khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam nikmat, dengan beragam kesempatan, dengan beragam kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhasil, ada yang berhasil. Oleh sebab itulah maka di sini kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita, posisi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, apakah kita dengan nikmat itu akan menjadi hambanya yang soleh, menjadi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada aturannya, atau sebaliknya kita sebagai orang yang menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, ketika Allah memberikan karunia nikmat kepada kita, maka justru nikmat yang Allah berikan kepada kita itu justru mengikis keimanan kita, kemudian kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah innallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu, ingatlah wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, keturunan kalian, fitnatun, itu sebagai suatu fitnah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, indahu, memiliki ajrun azim, pahala yang sangat besar. Maksudnya ketika kita berhasil menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, berupa harta, berupa anak-anak, keturunan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita berhasil? Ketika kita diberikan itu semua, ketika kita berhasil, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pahala yang begitu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita diberikan suatu nikmat, suatu kesempatan, suatu kelapangan, ketika kita tidak berhasil, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kemudian menyibukkan kalian apa? Amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, demikian juga anak-anak kalian, an dzikrillah, dari untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang tersibukkan dengan urusan harta, dengan urusan anak-anak, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada jalan Allah, lupa ke dalam jalan hidayah, lupa kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang gagal, orang-orang yang rugi. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat harta, anak, keturunan dan sebagainya. Itu merupakan ujian kepada kita bersama. Apakah kita berhasil ataukah kita gagal di dalam menghadapi ujian itu? Makanya di dalam Al-Quran, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca secara kronologis ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW 2 surat yang terkait dan berurut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW surat Al-Kautsar. Itu surat yang ke-15 yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah surat At-Takatsur. Itu adalah surat yang ke-16. Itu secara berturut-turut. Surat yang ke-15, surat Al-Kautsar itu, Allah Subhanahu wa taala bercerita, memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menginformasikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang nikmat yang begitu luar biasa. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Nah, demikian juga itu mukhatabnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga dimaksudkan kepada kita semua orang-orang yang beriman itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah harta, anak-anak, kesempatan dan lain sebagainya dan seterusnya. Kepada Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang khusus berupa kenabian, berupa syafaat, berupa haud, ya, berupa telaga pada saat nanti di Yaumul Mahsyar itu. Dan beliau diangkat sebagai Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi, yang diberikan kemampuan memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu nikmat yang khusus diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kepada kita semua orang-orang yang beriman, kita telah diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa segala apa yang tergelar di alam semesta ini diperuntukkan kepada kita sebagai manusia, terutama orang-orang yang beriman. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kamu, untuk kalian, untuk kita semua sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan satu nikmat. Hanya saja persoalannya adalah ketika kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa itu, apakah nikmat itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk maksiat? Apakah dalam rangka untuk taat, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sangat bergantung kepada kita. Maka disinilah pentingnya, saudara, pentingnya bagi kita sebagai orang yang beriman untuk bagaimana melihat bagaimana konsep, bagaimana resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Makanya di sini dalam surat Al-Kautsar Allah menyatakan, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang sangat banyak itu tadi yang telah diberikan kepada kita, fungsinya untuk apa? Fasholli li rabbika. Maka dengan nikmat itu, maka hendaklah kamu, hendaklah kalian, hendaklah kita semua untuk apa? Untuk beribadah, untuk sholat, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita manfaatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang beriman, sikap yang benar bagi orang-orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat, ketika menghadapi nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah wanhar, berkorban. Dengan nikmat yang ada, mampukah kita berkorban? Mampukah kita memberikan sebagian harta yang kita miliki itu untuk orang lain? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana kita mengorbankan harta itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Ramadan. Ini bulan yang disebut dengan bulan sedekah. Ini yang disebut dengan bulan berkah. Oleh sebab itu maka kita sebagai orang-orang yang beriman, memiliki kemampuan, memiliki harta, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebagian harta kita itu untuk kita berikan, untuk kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
Dalam hal ini kita tentu memiliki Lazismu, lembaga amil zakat infak sedekah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oleh sebab itu kita manfaatkan lembaga ini dalam rangka untuk menguatkan bagaimana sedekah kita, infak kita, zakat kita, wakaf kita, supaya apa, nanti dimanage oleh Lazismu itu tadi dalam rangka untuk keberkahan, kebermanfaatan yang lebih luas itu tadi. Itulah cara berkorban yang harus kita berikan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang kafir tentu berbeda sikapnya. Orang-orang kafir, nikmat itu bukan dalam rangka untuk bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Justru dengan nikmat itu dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat justru dia berbangga-bangga diri terhadap nikmat itu. Bukan dalam rangka untuk bersyukur, tapi untuk takabur, untuk takasur, dalam rangka untuk berbanyak-banyak. Maka disinilah surat yang ke-16 Allah turunkan itu secara berentet. Alhaakumut takasur. Telah melalaikan kalian itu apa? Takasur, berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak, keturunan. Tetapi banyak anak, banyak harta itu tidak menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kemudian harta yang kita miliki kita gunakan dalam rangka untuk benci kepada Allah, membendung dakwah. Ya, kita gunakan dalam rangka untuk bagaimana dakwah itu menjadi sempit. Orang-orang yang cinta kepada Allah kita jauhkan dari kecintaan kita ke kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang-orang kafir yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Takatsur. Ini salah satu kritik yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy terutama pembesar-pembesarnya, mereka sangat bangga dengan harta yang mereka miliki. Mereka sangat bangga dengan anak-anak yang mereka miliki. Anak turun mereka yang mereka miliki. Tetapi harta anak yang mereka miliki tidak menjadikan mereka beriman, mendukung daripada agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Justru harta yang mereka miliki mereka gunakan dalam rangka untuk membendung dakwah Nabi SAW, untuk menyakiti para sahabat Nabi, untuk menyakiti Nabi. Tidak digunakan dalam rangka untuk dakwah, tidak digunakan dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka kita yang di sini, yang sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman tentu tidak mengambil sikap yang kedua, sikap yang takasur itu tadi. Tetapi nikmat yang ada pada diri kita adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat itu sebaik mungkin dalam rangka kita bisa selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan target utama, capaian yang tidak kita capai dari kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Misalnya Allah menyatakan begini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikun, masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfikun yang menafkahkan apa? Amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kamatsali habbatin, seperti orang yang menanam satu bulir benih. Ambatat, yang kemudian satu bulir itu tumbuh sab'a sanabila, 7 tangkai. Kemudian dari 7 tangkai itu fi kulli sumbulah mi'atu habbah, ada 100 bulir. Artinya bahwa ketika kita menanam satu bulir kebaikan, menafkahkan sebagian harta yang kita miliki berupa satu bulir kebaikan dari harta yang kita miliki itu tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan 700 kali lipat bulir kebaikan untuk kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara bagaimana kita mendayagunakan nikmat yang Allah kita berikan. Nikmat yang kita berikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hidup di dunia ini, Allah menghendaki bahwa kita juga harus mampu berbagi dengan sesama. Jangan melupakan
bahwa kita memiliki harta itu adalah ada hak orang lain di dalam harta kita itu tadi. Oleh sebab itulah di sini pentingnya zakat, infak, sedekah. Pentingnya untuk berkorban untuk dakwah. Pentingnya untuk bagaimana harta yang kita miliki itu untuk bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kok kemudian harta yang kita miliki justru kemudian mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Bahkan kemudian harta itu menjadi bara api yang membakar tubuh kita nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya bagi kita untuk terus menumbuhkan kesadaran kita untuk berzakat, berinfak. Lazismu Muhammadiyah sudah memiliki lembaga Lazismu ini, saya kira untuk kita dorong terus, kita terus untuk bisa berpartisipasi untuk meningkatkan kontribusi kita menjadi bagian kebaikan ya ketika kita memiliki nikmat yang berupa harta itu tadi. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk mengambil dari harta yang kita miliki itu tadi dalam rangka untuk berzakat, dalam rangka untuk berinfak selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mari kita manfaatkan dalam rangka untuk mensucikan harta yang kita miliki itu tadi. Untuk bagaimana harta yang kita miliki itu untuk kemudian menjadi bagian dakwah ya untuk persyarikatan Muhammadiyah itu tadi, sehingga kemudian kita bersama-sama bisa mengembangkan persyarikatan ini dengan harta yang kita miliki. Kenapa? Karena ya paling tidak ketika kita tidak mampu untuk berdakwah secara langsung, paling tidak dengan harta yang sedikit yang kita miliki kita bisa berbagi untuk bisa mengembangkan amal usaha di Muhammadiyah yang dimiliki Muhammadiyah itu tadi, sehingga kemudian nanti kapasitas amal usaha yang ada di lingkungan kita, lingkungan Muhammadiyah itu terus berkembang dari dana dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itulah maka momen Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah momen bagi kita untuk menunjukkan bukti konkret dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya infak, sedekah, infak ya zakat itu kan disebut dengan sodakot. Innamas sodaqatu lil fuqara. Sedekah itu apa? Dari kata sidqun, artinya benar. Maksudnya benar itu apa? Itu membuktikan komitmen kebenaran kita, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman. Kita belum disebut sebagai iman kita itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita belum mampu untuk mengambil dari harta yang kita cintai itu dalam rangka untuk peningkatan kapasitas dakwah, peningkatan memberikan bagian kepada orang-orang yang kurang mampu itu tadi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah memperoleh kebaikan itu sampai kamu menafkahkan apa yang kalian cintai itu. Maksudnya yang kalian cintai itu apa? Harta yang kita miliki, yang selama ini kita kumpulkan menjadi harta, itulah apa yang kita cintai. Kalau kita belum mampu memberikan menginfakkan itu, maka berarti kita belum memperoleh kebaikan dari apa yang kita kumpulkan itu tadi. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya harta yang kita miliki itu tadi memberikan manfaat, memberikan kebaikan, maka marilah kita untuk meningkatkan kontribusi kita untuk berinfak, sedekah, terutama di lazismu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan berkah kepada kita bersama. Ada kekhilafan, kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.